Bayangkan situasi ini. Anda baru saja menghabiskan 2 porsi burger besar, ditambah sepiring penuh kentang goreng, dan sepotong pizza berukuran tebal. Secara hitungan kalori dan asupan, lambung Anda sudah penuh. Namun anehnya, ada ruang kosong di kepala Anda. Ada bagian dari pencernaan Anda yang memberi sinyal untuk meminta satu hal. Anda merasa belum benar-benar makan. Dan begitu sendok pertama, butiran hangat itu menyentuh lidah Anda. Seketika itu juga, ada rasa lega yang luar biasa menjalar ke dada. Rasa cemas hilang, perut Anda akhirnya mendengkur puas. Pertanyaannya, apakah ini sekadar kebiasaan kultural yang diwariskan turun-temurun oleh orang tua kita? Atau, ada mekanisme biologis rahasia yang mengontrol tubuh Anda untuk terus mencari butiran putih ini? Bagi jutaan orang di Indonesia, ada sebuah doktrin tak tertulis yang diam-diam mengendalikan hidup mereka sejak lahir. Kalimat keramat yang berbunyi, belum kenyang kalau belum makan nasi. Tidak peduli, Anda sudah menghabiskan semangkok mie ayam porsi ganda, ubi rebus, atau sepotong roti, jika butiran putih ini belum masuk ke lambung, otak Anda akan terus menyalakan alarm darurat dan berteriak, bahwa kamu belum benar-benar makan. Ini bukan lagi sekadar urusan perut yang lapar, atau selera asal kenyang. Ini adalah fenomena psikologis yang menakutkan, sebuah bentuk hipnotis massal. Ketergantungan akut yang telah mendarah daging, melintasi generasi, dan berhasil menguasai sebuah bangsa besar, berpenduduk ratusan juta jiwa. Di balik sepiring nasi hangat yang tampak suci, bersih, dan mengenyangkan ini, sebenarnya tersimpan sebuah rahasia besar. Ini adalah kisah tentang manipulasi biologi otak, hilangnya identitas pangan sebuah bangsa, hingga konspirasi politik masa lalu, yang sengaja mendesain kita semua, untuk menjadi budak dari sebutir beras. Secara ilmiah, ketergantungan kita pada nasi putih, bukanlah kecanduan zat adiktif murni, seperti kafein pada kopi atau nikotin pada rokok. Ini jauh lebih cerdik. Ini adalah jebakan evolusioner, yang bekerja melalui 3 tahap penghancuran di dalam tubuh kita. Tahap pertama, lonjakan gula darah kilat. Nasi putih yang kita konsumsi sehari-hari, terutama yang bertekstur pulen, memiliki angka indeks glisemik yang sangat tinggi. Begitu nasi ini menyentuh lambung Anda, ia tidak butuh waktu lama untuk dicerna. Sistem pencernaan tidak perlu bekerja keras. Nasi putih langsung dikonversi secara instan, meledak menjadi glukosa atau gula murni di dalam aliran darah, hanya dalam hitungan menit. Tahap kedua, pembajakan dopamin. Lonjakan gula darah yang sangat instan ini, mengirimkan sinyal ke pusat kendali otak. Merangsang otak untuk melepaskan hormon kesenangan, yang bernama dopamin. Otak Anda tiba-tiba merasa bahagia, tenang, aman, dan sangat puas. Sialnya, sensasi nyaman ini adalah sebuah jebakan Batman. Karena gula darah Anda naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, tubuh Anda membaca situasi ini sebagai alarm bahaya. Organ pankreas panik. Ia langsung memompa hormon insulin secara besar-besaran ke dalam darah untuk menurunkan kadar gula tersebut secara paksa. Hasilnya, hanya dalam waktu 2 atau 3 jam setelah Anda selesai makan nasi, kadar gula darah Anda langsung anjlok drastis, terjun bebas ke titik terendah. Fenomena ini disebut sebagai sugar crash. Dan masuklah kita ke tahap ketiga, yang paling berbahaya yaitu siklus crash. Saat sugar crash terjadi, otak Anda mendadak kehabisan bahan bakar utamanya. Anda mulai merasa lemas, mengantuk, pusing, sulit fokus, dan emosi menjadi tidak stabil atau sensitif. Otak Anda yang kelaparan, kemudian mengirimkan sinyal darurat berkode merah. Dan tebak apa yang mata Anda cari? Ya, sepiring nasi putih lagi. Siklus setan inilah yang membuat Anda terjebak dalam lingkaran kecanduan karbohidrat seumur hidup Anda, tanpa Anda pernah menyadarinya. Namun, kecanduan biologis ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nasi putih modern, yang kita kenal dan agung-agungkan sekarang, sebenarnya adalah sebuah produk cacat nutrisi. Mari kita buka faktanya. Beras alami yang dipanen dari sawah, sebenarnya kaya akan nutrisi. Ia memiliki kulit ari, dan lembaga yang mengandung serat tinggi, vitamin B kompleks, serta mineral penting. Namun, demi mengejar estetika pasar, agar beras terlihat putih bersih, bebas dari kotoran, dan menghasilkan tekstur yang sangat pulen saat dimasak, beras tersebut harus melewati proses penggilingan, dan penyosohan mesin modern yang brutal. Proses estetika komersial ini, membuang hampir 80% serat alami, vitamin B, dan mineral terbaik dari padi.
Yang tersisa dan jatuh di atas piring Anda hari ini, hanyalah gumpalan pati murni, sebuah bom gula yang siap meledak di dalam tubuh Anda. Bayangkan kondisinya. Setiap hari, masyarakat kita memakan bom gula ini dalam porsi raksasa. 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Celakanya, konsumsi karbohidrat masif ini tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang membakar kalori. Kita lebih banyak duduk di depan laptop atau menatap layar ponsel. Akibatnya luar biasa merusak tubuh bangsa ini. Organ pankreas kita dipaksa bekerja lembur seumur hidup tanpa henti untuk memproduksi insulin, hingga akhirnya ia kelelahan, menyerah, dan rusak. Tidak heran jika dalam data kesehatan internasional, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat atas dalam peta krisis diabetes tipe 2 global. Nasi putih, disadari atau tidak, telah menjelma menjadi pembunuh senyap yang sangat manis di dalam rumah kita sendiri. Namun, kerusakan akibat dominasi sebutir beras tidak berhenti di dalam pembuluh darah kita saja. Di luar tubuh kita, nasi telah melakukan penjarahan budaya dan penghancuran ekologi secara masif di seluruh penjuru Nusantara. Jika kita menarik jarum jam waktu mundur dan melihat peta kekayaan alam Nusantara, Indonesia sebenarnya adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman pangan lokal terkaya di planet bumi. Nenek moyang kita tidak pernah bergantung pada satu sumber karbohidrat tunggal yang monoton. Di Maluku dan Papua, masyarakatnya hidup makmur, sehat, dan tangguh dari tegakan pohon sagu. Di Madura dan Nusa Tenggara, jagung adalah raja yang berdaulat di atas meja makan. Di berbagai pelosok pedesaan, Sumatera dan Jawa, singkong, talas, dan ubi jalar adalah sumber tenaga utama yang menghidupi generasi demi generasi. Tapi lihatlah hari ini, semuanya hampir musnah. Telah terjadi apa yang disebut para ahli sebagai genosida pangan lokal. Tanaman-tanaman purba yang tangguh, yang secara alami mampu menghadapi perubahan iklim ekstrim dan ramah terhadap tanah setempat, sengaja disingkirkan. Mereka digilas tanpa ampun oleh dominasi tunggal bernama beras. Bagaimana bisa satu negara, dengan belasan ribu pulau, dan ratusan budaya pangan lokal yang berbeda, mendadak seragam memakan makanan yang sama? Apakah ini terjadi secara alami karena seleksi alam? Secara geografis, tanah vulkanik di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, memang memiliki kecocokan yang luar biasa dengan sistem pertanian sawah basah. Menanam padi di sawah mampu menghasilkan kalori per hektar yang jauh lebih padat dibanding tanaman umbi dalam kondisi lahan yang serupa. Padi adalah mesin kalori yang sangat efisien untuk menghidupi populasi manusia dalam jumlah besar di Jawa. Namun, ada dimensi sosial yang jauh lebih kuat yang bermain di sini. Sejak era kerajaan kuno hingga masa kolonial Belanda, beras putih diposisikan sebagai makanan kaum elit, simbol status para bangsawan dan penguasa. Sementara ubi, singkong, dan jagung dilekatkan dengan stigma negatif, yaitu makanan kelas 2, makanan orang miskin, atau konsumsi darurat saat bencana paceklik. Perlahan tapi pasti, rekayasa stigma ini berakar menjadi keyakinan kultural yang keliru di masyarakat bahwa makan beras adalah simbol peradaban, tanda kemakmuran, dan standar utama bahwa Anda adalah manusia yang bermartabat. Pertanyaan paling krusial dan mendasar dari investigasi ini adalah, apakah dominasi total nasi di Indonesia murni terjadi karena evolusi selera pasar yang berjalan alami? Jawabannya adalah, tidak sama sekali. Ada intervensi politik tingkat tinggi, dan rekayasa negara yang sangat masif, di balik kepungan butiran nasi di negeri ini. Mari kita bongkar lembaran sejarah. Pada awal dekade 1970-an, rezim Orde Baru menyadari satu hukum besi politik. Stabilitas kekuasaan di Indonesia sangat bergantung pada satu komoditas saja, yaitu harga beras yang stabil di pasaran. Jika harga beras bergejolak sedikit saja, kerusuhan sosial skala besar dan kejatuhan politik, seperti yang menumbangkan rezim sebelumnya, siap mengintai. Untuk mengamankan kursi kekuasaan, pemerintah kemudian meluncurkan proyek teknokrasi raksasa, bernama Revolusi Hijau. Melalui program BIMAS atau Bimbingan Massal, negara turun tangan secara total ke tingkat tapak. Petani dipaksa dan disubsidi untuk menanam bibit unggul padi seragam, menggunakan pupuk kimia buatan, pestisida skala besar, hingga pembangunan infrastruktur irigasi masif. Puncaknya tercatat pada tahun 1984, ketika Indonesia sukses menyabet predikat swasembada beras dari FAO. Rezim bertepuk tangan. Namun,
Di balik kemenangan ekonomi jangka pendek tersebut, ada harga sosiologis yang sangat mahal, yang harus dibayar oleh anak cucu kita, yaitu terjadinya seragamisasi pangan nasional. Kebijakan politik beras nasional secara terstruktur, mematikan kebudayaan pangan lokal di luar Jawa. Sagu di Papua didegradasi, jagung dan umbi-umbian dipaksa keluar dari arus utama. Beras dipaksakan oleh sebuah kekuasaan, menjadi standar tunggal kesejahteraan pangan, dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Hingga detik ini, di tahun 2026, cengkeraman politik itu belum juga lepas. Negara melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog, tetap harus siaga 24 jam melakukan intervensi pasar, operasi harga, hingga kebijakan impor darurat jutaan ton beras, setiap kali harganya bergejolak. Kenapa? Karena para penguasa tahu betul rumus kuno itu. Siapa yang mengendalikan harga beras, dia yang mengendalikan stabilitas nasional. Fokus ketahanan pangan nasional kita di tahun 2026 ini, masih lumpuh dan bertumpu pada satu komoditas rapuh ini. Ketergantungan ini begitu mengikat, membuat negara harus terus menggenjot produksi domestik, demi sebuah ilusi swasembada, agar kita tidak terus-menerus menjadi budak impor, dari negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam. Jadi, setelah kita membongkar semua kenyataan pahit ini, apakah solusinya adalah kita harus berhenti total memakan nasi putih? Tentu saja tidak semudah dan se-ekstrim itu. Nasi putih telah telanjur menjadi bagian dari jiwa kita, identitas budaya kuliner Nusantara, dan simbol kehangatan meja makan keluarga di Indonesia. Masalah utamanya, sebenarnya bukan terletak pada bentuk nasinya, melainkan pada porsi konsumsi kita yang sudah di luar batas kewajaran, serta hilangnya keberagaman alternatif pangan lain di sekitar kita. Langkah pertama untuk memutus belenggu tak terlihat ini, adalah dengan merebut kembali kendali atas tubuh, piring, dan pikiran kita sendiri. Mulailah kurangi porsi nasi putih di piring Anda, secara bertahap hari demi hari. Alihkan pandangan Anda, dan mulailah melirik kembali kekayaan pangan asli Nusantara, yang telah lama kita telantarkan. Jagung yang manis, ubi jalar yang kaya antioksidan, singkong yang mengenyangkan, atau mulailah beralih ke beras merah dan beras hitam, yang kaya akan serat alami. Nasi bukan sekadar komoditas pertanian yang tumbuh di sawah, atau sekadar tradisi turun-temurun, di atas meja makan kita. Ia adalah simpul kompleks, yang mempertemukan biologi tubuh kita yang haus akan dopamin, sejarah panjang agraris tanah air, dan strategi kekuasaan negara yang telah mengakar selama lebih dari setengah abad. Mengenal bagaimana sebutir nasi bekerja memanipulasi tubuh kita, dan memahami sejarah politik di baliknya, bukanlah sebuah ajakan untuk memusuhi piring makan kita sendiri. Ini adalah sebuah panggilan darurat, untuk memegang kembali kendali penuh, atas apa yang kita konsumsi demi masa depan kesehatan kita, dan kedaulatan bangsa ini.